Senang sekali ya di hari Minggu ini Bunda F bisa menemui kalian semua kembali. Dan Rumah Baca Sukacita punya edisi khusus setiap hari Minggu. Edisi itu adalah edisi bertutur kitab suci. Nah, edisi ini diperuntukkan bagi adik-adik yang beragama Nasrani. Bertutur kitab suci adalah suatu cara untuk bercerita kisah-kisah yang sumbernya diambil dari kitab suci. Untuk edisi kita kemarin, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Dan pada kesempatan hari ini, Bunda F akan bercerita tentang Bapak Abraham. Iya, Bapak Abraham, Bapak bangsa kita. Nah, kisah ini bisa adik-adik baca dari kitab suci Alkitab Perjanjian Lama di kitab Kejadian bab 22. Adik-adik bisa temukan di sana ya kisah ini. Dan kisah ini bercerita tentang iman Bapak Abraham diuji oleh Tuhan. Ayo kita dengarkan bersama ya cerita tentang iman Bapak Abraham diuji oleh Tuhan. Bapak Abraham dan Ibu Sarah istrinya, mereka telah lanjut usia. Dan di usia mereka yang sudah lanjut itu, Tuhan menganugerahkan mereka anugerah yang sangat besar. Anugerah itu adalah kelahiran Ishak, putra mereka. Ishak tumbuh menjadi anak yang periang, anak yang ceria, anak yang selalu bersukacita. Ishak tumbuh dan menyenangkan hati Abraham dan Sarah istrinya. Mereka sangat mencintai Ishak. Sejak kelahiran Ishak, dari kemah Abraham sudah ada suara-suara yang berbeda seperti biasanya. Ada suara tangisan, ada suara tertawa cekikikan Ishak, ada suara rengekan. Sungguh kemah mereka menjadi sangat ceria. Suatu hari Allah memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak ke Gunung Moria. Nah, di sana Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak sebagai persembahan kepada Allah. Tentu saja Bapak Abraham sangat terkejut. Permintaan Allah ini permintaan yang luar biasa. Sejenak Abraham berpikir, bagaimana ini? Ishak adalah putra yang aku kasihi. Tapi aku sangat mencintai Allah. Aku tak mungkin tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Abraham berpikir semalaman. Tetapi ia yakin bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah pasti sangat mencintainya. Begitu juga Allah sangat mencintai Ishak, putranya. Maka Abraham tetap berkeputusan untuk mematuhi perintah Allah. Dia akan membawa Ishak dan menjadikan Ishak kurban di Gunung Moria. Keesokan paginya, ketika hari masih gelap, Ishak dibangunkan oleh Abraham. Bapak, ada apa? Abraham menyampaikan bahwa mereka akan ke Gunung Moria untuk mempersembahkan kurban bagi Allah.
Maka Ishak segera bergegas bersiap-siap. Abraham juga mempersiapkan segala sesuatu seperti layaknya ia hendak mengorbankan persembahan untuk Allah. Dia menyiapkan kayu bakar, menyiapkan obor yang menyala, dan tak lupa menyiapkan pisaunya. Bersama 2 orang pelayan, Ishak dan Abraham pergi mendaki ke atas Gunung Moria. Ketika mereka sudah sampai di dekat tempat pengorbanan, Abraham berpesan kepada 2 orang pelayannya, "Kalian menunggu di sini. Saya dan Ishak yang akan menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menyampaikan kurban persembahan kepada Allah." Kedua orang pelayan pun menuruti apa yang diperintahkan oleh tuan mereka, yaitu Bapak Abraham. Mereka menanti di situ, sementara Abraham dan Ishak melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, Ishak bernyanyi dengan gembira. Tetapi dia memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Dia bingung apakah dia harus bertanya atau tidak kepada bapaknya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya. Ishak lalu mengatakan hal ini kepada bapaknya. "Bapak," kata bapak, "kita akan mempersembahkan kurban untuk Allah. Tetapi aku tidak melihat seekor domba pun ada di tempat ini. Bagaimana kita akan mempersembahkan kurban untuk Allah?" Lalu dengan tenang Bapak Abraham menjawab, "Jangan khawatir putraku, Allah akan menyiapkan semuanya untuk kita." Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di tempat yang telah ditentukan. Abraham pun segera membuat mezbah. Ia menata kayu bakar di atasnya dengan sangat rapi. Ishak masih terus bertanya-tanya dalam hati. Tiba-tiba Abraham mendekati Ishak, memeluknya dengan kuat, lalu menggendong Ishak dan membawanya ke dekat perapian itu yang telah disiapkan. Abraham meletakkan Ishak di atas kayu-kayu bakar itu. Ia mengikatnya. Ishak hanya terdiam saja. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia percaya bapaknya sangat mencintainya. Bapaknya akan melakukan yang terbaik untuknya. Kemudian Abraham mengambil pisau. Dia hendak mengayunkan pisau itu ke atas putranya. Tiba-tiba terdengarlah suara seorang malaikat, "Hentikan! Hentikan Abraham! Jangan kau apa-apakan putramu. Jangan kau lakukan apapun padanya. Allah tahu engkau sangat mencintainya. Engkau bahkan bersedia mengorbankan putra yang sangat engkau cintai hanya untuk mematuhi perintah Allah yang engkau cintai. Hentikan Abraham, jangan lakukan itu." Abraham dengan segera memeluk erat putranya. Dia memeluk putranya sekuat tenaga. Ishak pun memeluknya dengan kuat. Mereka bercucuran air mata bahagia. Mereka bahagia karena mereka sudah mematuhi perintah Allah, dan mereka lebih bahagia lagi karena mereka tahu Allah sangat mencintai mereka, dan Allah selalu mengatakan hal-hal yang baik untuk mereka, memerintahkan hal-hal yang hebat untuk mereka. Abraham dan Ishak pun menangis
terharu dengan kejadian itu. Lalu tiba-tiba Abraham menoleh ke belakang, dan di belakangnya dia melihat seekor anak domba yang tanduknya tersangkut pada semak belukar. Abraham tahu itu adalah domba yang sudah Allah siapkan untuknya. Maka ia dan Ishak segera mengambil domba itu, meletakkannya di atas bara api, menyembelihnya dan mempersembahkannya sebagai kurban yang luar biasa untuk Allah. Mereka sangat bahagia. Mereka menyelesaikan seluruh upacara persembahan mereka, lalu mereka pulang kembali ke kemah mereka, menjumpai 2 orang pelayan mereka, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Abraham dan Ishak sangat menyadari bahwa Allah sangat mencintai mereka, sama seperti Allah mencintai kamu, Allah mencintai kamu, Allah mencintai kita semua. Allah mencintai kita dengan cara yang luar biasa. Begitu adik-adik, cerita kita kali ini tentang iman Bapak Abraham yang diuji oleh Allah. Ternyata ya adik-adik, Allah selalu memberikan ujian dan Dia selalu juga memberikan jalan keluar untuk kita semua. Itulah Allah kita yang hebat dan luar biasa, yang mencintai kita lebih dari apapun. Oke adik-adik, senang sekali kita bisa berbagi lewat bertutur kitab suci kali ini untukmu semuanya. Wah, bahagia sekali ya Bunda F, adik-adik semua juga ya. Ingatlah bahwa Allah kita selalu mencintai kita semua. Oke adik-adik, oh ya Bunda F mau sampaikan ya adik-adik, saat ini di kuskupan kita masing-masing sudah diberlakukan kembali ya ibadat di tempat ibadat di gereja kita masing-masing. Nah, untuk adik-adik yang tidak memenuhi persyaratan secara usia untuk menghadiri Ekaristi setiap hari Minggunya, jangan berkecil hati ya. Hal ini adalah hal besar yang kamu lakukan. Pengorbananmu ini adalah satu bentuk kamu menghargai kehidupan. Jadi kamu berusaha untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Jangan sedih ya, karena Allah melihatmu, Allah mengenalmu, dan Allah sangat mencintaimu semua. Baik ya, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya ya. Semoga Bunda F akan selalu menjumpai adik-adik setiap hari Minggu dalam bertutur kitab suci. Dan adik-adik semua tetap sehat, selalu penuh sukacita. Dari Puncak Waloweku Rumah Baca Sukacita, Bunda F sampaikan salam literasi, salam dari Rumah Baca Sukacita. Berbagi ilmu, berbagi sukacita. Sampai jumpa, dadah. Dadah. Buka buku